Cuma 4.000, murah sekali ya. Ini auranya kok berbeda ya. Jadi saya rasakan berbeda auranya di sini, entah itu perasaan saya atau mungkin kalian yang pernah kesini juga merasakannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini saya berada di Museum Empu Tantular ya, yang berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Buduran. Bisa dilihat ini nampak depan dari Museum Empu Tantular ya, seperti ini. Dan juga ini tiket masuknya cuma 4.000, murah sekali ya. Hanya 4.000 tapi kita bisa mengeksplor di Museum Empu Tantular ini. Oke, ada apa saja di Museum Empu Tantular ini? Saksikan terus catatan sang pengelana ya. Oke, kita masuk ke museumnya. Nah, ketika masuk ini kita diberikan informasi permusiuman seperti ini. Ini adalah informasi dari Museum Empu Tantular ya. Jadi seperti ini, mulai dari info pelayanan, fasilitas, layanan publik, dan lain-lain. Oke, lanjut kita masuk ke dalam. Ada apa saja di sini? Ini ada seperti peninggalan purbakala ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, tengkorak-tengkorak manusia purba. Ini ada keterangannya ya. Kalau kesini bisa dibaca sendiri dan dipelajari fosil-fosil dari manusia purba ini. Ini zona prasejarah. Jadi di sini banyak peninggalan prasejarah ya. Ini batu-batu prasejarah. Jadi bebatuan seperti ini ya. Ini ada keterangannya, bisa dilihat seperti ini. Oke, sebelahnya Skalamon, termasuk batu ya, cuma ini seperti batunya batu giok. Terus di sini ada keterangannya ya, struktur dari batuan. Kalau ke sini bisa dibaca sendiri ya, karena nanti agak panjang kalau saya bacakan. Ini ada batu-batu juga seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini apa ini? Fosil. Jadi ini fosil dari binatang. Ini seperti apa ya, kerbau ya, seperti ini. Nah, ini seperti kerbau, bisa dilihat fosilnya.
Lalu ini ada apa ya, koleksi fosil. Oh, koleksi fosil ya. Ini apa ini, kayak kayu ya, kayu prasejarah mungkin, fosil kayu jati. Oh ya, oke, kita lanjut. Lalu di sini ada apa ini? Sarana upacara dalam agama Hindu Buddha kuno. Nah, ini adalah alat-alat untuk upacara ya, bisa dilihat seperti ini. Ini ada nama-nama bendanya ya di sini, daftarnya. Oke, kita lanjut. Ini apa? Zona klasik Hindu Buddha. Ini zona klasik Nusantara ya, dulu sebelum bernama Indonesia. Nekara. Oh, ini namanya Nekara. Oke, ini dibuat untuk upacara-upacara ya. Kalau dilihat dari gambarnya, seperti kalau kita sekarang itu sedekah bumi, selamatan gitu ya. Jadi dibuat upacara seremonial seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu ini ada benda-benda terakota peninggalan Majapahit. Jadi seperti ini peninggalan Majapahit ya. Ini ada patung wajah. Oke, ini apa ini? Patung-patung ya, patung dewa-dewa. Nah, seperti ini bentuknya kecil ya. Biasanya kalau di candi-candi bentuknya besar, tapi ini bentuknya kecil di Museum Botantular ini. Lalu ini masa klasik ya, klasik era seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini banyak ya barang peninggalan. Nah, ini ada seperti apa ini ya, seperti bentuknya itu seperti tong Nekara namanya. Nah, ini ada patung gajah juga bisa dilihat, dan juga tasbih ya. Nah, ini ada yang dikurung ya, mungkin pusaka-pusaka yang agak bernilai atau keramat mungkin ya, jadi dikurung, nggak bisa dibuka, hanya petugasnya ya yang bisa buka dan bisa masuk. Oke, kita lanjut. Ini ada apa ini? Oh, seperti ini ya, catatan-catatan tapi menggunakan bahasa Jawa kuno. Seperti ini bisa dilihat. Ini ada prasastinya juga. Ini patung Ganesha.
Lalu ini ada koin-koin yang digunakan kerajaan Majapahit ya. Seperti ini koin-koinnya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, coba itu ada mata uang juga, mata uang Indonesia lama ya. Bisa dilihat seperti ini mata uangnya. Dan ini ada jam besar, bisa dilihat seperti ini ya jamnya. Lalu ini uang kertas zaman dulu ya. Ada beberapa yang dari Arab juga, dari Cina, tapi saat zaman Hindia Belanda mungkin ya. Oke, kita lanjut. Ini ada apa? Ini ada catatan juga, bisa dilihat seperti ini. Ini namanya naskah lontar ya, bisa dilihat seperti itu, manuskrip. Dan juga ini sama ini ya, ini juga sama tapi dalam bentuk kecil, dan juga ada pena untuk menulis juga, Serat Yusuf. Dan juga ini ya, ini juga ada kitab yang ditulis pakai bahasa Arab seperti ini, malah ada gambarnya ya itu ya. Namanya apa ini? Naskah kertas. Naskah kertas berarti. Ini ada tempat khutbah, mimbar, tapi nggak tahu dari masjid mana, kurang tahu ya. Oh ini nih, mimbar Masjid Sunan Giri ternyata. Oke, kita lanjut. Zona kolonial. Kita ke zona kolonial. Ini adalah tembak dari VOC, pedang, dan juga topi. Dan ini juga ada mangkok-mangkok klasik ya, mangkok-mangkok zaman dulu. Mungkin ini dari Cina ini ya kelihatannya, kalau dilihat dari bentuknya. Dan ini juga ada kapal pesiar, bisa dilihat kapal pesiarnya panjang, miniatur rapi ini ya. Ini ada keterangannya, maket kapal dagang insulit. Jadi kapal perdagangan ya zaman kolonial. Dan juga ini ada lencana-lencana apa pangkat ya, bisa dilihat ya. Ini ada meriam Belanda. Oke, seperti ini. Ini ada guci juga, bisa dilihat seperti ini ya gucinya. Nah, ini ada karapan sapi khas dari Madura ya, karapan sapi ini. Dan ini gong besar. Terus ini seperti di dalam rumah ya. Ini apa ini? Kok besar seperti ini? Bentuknya naga, tuk-tuk kentongan. Oh, kentongan dulu berarti seperti itu ya bentuknya ya. Lalu ini apa ini?
gayor. Oh, seperti ini ya bentuknya dulu. Ini ada batik ya, berbagai batik dari Nusantara, bisa dilihat seperti ini. Ini pembuat keris atau disebut empu ya biasanya. Nah seperti ini, dan ini ada gambar perwayangan. Ini ada dakon, permainan tradisional masyarakat Jawa, dan juga topeng-topeng ya. Oke, kita lanjut. Ini kita keluar disambut patung-patung seperti ini. Bisa dilihat ya, ini patung-patung dan juga relief. Nah ini banyak ya patungnya. Kurang tahu namanya satu-satu. Mungkin bisa dibaca sendiri ya kalau kesini. Ini ada miniatur Candi Prambanan ya, bisa dilihat. Dan ini Candi Borobudur. Ini prasasti Kalamagian, yaitu prasasti yang mengungkapkan keberhasilan Raja Airlangga untuk membuat suatu saluran air untuk menghindari banjir ya pada waktu itu. Ini ada di Krian letaknya. Ini hanya apa ya, tiruan ya, yang asli ada di Krian. Dan ini Candi Borobudur, bisa dilihat seperti ini miniaturnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk lagi, kita ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ini ada apa saja? Coba kita explore ya. Oke. Oke, ini kita sudah sampai di lantai 2. Di lantai 2 seperti ini ya. Ini ada kipas angin zaman dulu, terus mesin jahit, lalu mesin tik, dan sepeda. Mungkin ini adalah teknologi zaman dulu ya, sepeda seperti ini. Dan juga pesawat. Jadi di lantai 2 ini lebih ke teknologi zaman dulu, sebelum teknologi modern ya. Nah ini ada sepeda klasik, sepeda zaman dulu, dan juga kapal-kapal. Ini pesawat miniaturnya, dan juga ini telepon klasik ya. Ini musik.
Lalu di sini ada ruang untuk penemu-penemu ya. Kalau kita lihat sekilas seperti penemu-penemu ini ya, ada Archimedes dan lain-lain. Nah ini coba di luar ini batu-batu ya, seperti ini penampakannya. Dan ini kita masuk di ruang apa ini ya, kayak seperti budaya kelestarian. Ini bisa dilihat kayak barongan ya. Nah ini wayang-wayang, dan juga ini gamelan ya. Ini tempatnya gamelan, yaitu alat musik tradisional masyarakat Jawa. Oke, kita turun ke lantai 1 tadi ya. Oke, ini kita sudah turun. Ini apa ini, Arca Buddha. Ini seperti ruang pertemuan ya, karena banyak kursi-kursi. Bisa dilihat seperti ini. Ini ada apa ini, tempat gamelan. Nah ini piring-piring. Lalu ini pakaian adat Jawa kalau pernikahan ya. Nah ini juga pakaian adat, bisa dilihat seperti ini. Dan ini ada peralatan upacaranya ya di sini, seperti ini. Nah ini baju adat juga bisa dilihat. Oke, kita naik lagi ya ke lantai 2. Sepertinya jalan keluarnya nggak di sini deh, di tangga sebelah ya kalau nggak salah. Oke, kita coba naik lagi. Di sini auranya kok berbeda ya. Jadi saya rasakan berbeda auranya di sini, entah itu perasaan saya atau mungkin kalian yang pernah ke sini juga merasakannya juga. Oke, sampai di sini dulu explore catatan sang pengelana di Museum Putantular Sidoarjo ini. Saksikan terus catatan sang pengelana yang memberikan informasi tentang tempat-tempat unik dan asik untuk dikunjungi dan dijelajahi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.